Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, silakan kalian berdoa dulu dipimpin oleh seseorang di antara kalian. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurina waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri waqtul qata min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim ya rahman ya rahim bi rahmatika ya arhamar rahimin amma ba'd. Adik-adik siswa SMK Negeri 1 Cilegon kelas 11 jurusan mesin 2 yang Bapak hormati dan Bapak banggakan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi bab 4 dan khusus pada hari ini tentang dakwah. Dan metode yang Bapak akan sampaikan adalah tanya jawab. Jadi kalian nanti bertanya dan kalian pula yang menjawab. Insya Allah Bapak akan sempurnakan pertanyaan dan jawabannya. Kalau pertanyaan yang agak melenceng umpama, nanti Bapak akan sempurnakan maksudnya dan jawabannya nanti juga Bapak akan sempurnakan begitu. Namun sebelum itu kita mulai pendahuluan dulu. Bapak akan menyampaikan wawasan secara singkat tentang dakwah ini adik-adik. Bahwa berawal dari surat Al-Imran, di sini juga ada di buku halaman 108, Al-Imran ayat 104 ya. Itu kita baca oleh Bapak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran surat Ali Imran ayat 104. Adik-adik yang Bapak hormati, ayat ini menjadi dasar diantaranya ya, dasar untuk berdakwah. Jadi dakwah itu dengan demikian berdasarkan ayat ini itu adalah perintah dari Allah. Yang namanya perintah dari Allah itu ya hukumnya wajib, aslu fil amri lil wujub. Kata kaidah usul fikihnya kan begitu. Jadi sesuatu yang perintah itu hukumnya wajib, manakala dilaksanakan mendapat pahala, manakala tidak dilaksanakan mendapat dosa. Kan begitu. Itu namanya wajib. Nah, termasuk juga dakwah. Nah, berdasarkan surat An-Nisa Al-Imran ayat 104 ini,
bahwa kita itu diperintahkan. Di sini Allah memerintahkan kita, dan hendaklah di antara kamu, gitu kan? Tuh. Untuk apa? Jadi di antara kamu itu ada segolongan orang, ya. Tentunya golongan orang itu kan banyak, gitu kan? Yang apa? Yang menyeru kepada kebajikan. Sesuatu hal yang positif itu namanya kebajikan. Jadi di antara kita itu ada yang menyeru dalam hal kebaikan, dalam hal yang positif. Diseru, wahai manusia, sholatlah, umpama kan, diseru itu untuk sholat. Maka dengan azan, umpama diseru lagi, ditambah lagi dengan azan. Nah, menyeru tentang ayo berbuat baik kepada kedua orang tua, misalkan, itu juga menyeru. Nah, itu kebajikan, kebaikan, dan lain-lain banyak. Kemudian menyuruh berbuat yang ma'ruf. Nah, berbuat yang ma'ruf, menyuruh. Yang namanya menyuruh kan berarti memerintahkan. Ketika Bapak sebagai guru agama, adik-adik ini waktunya istirahat, umpama silakan kalian sholat duhur dulu. Kan Bapak selalu begitu kan? Itu namanya menyuruh, gitu kan? Supaya sholat duhur, mengingatkan, gitu, dengan bahasa nyuruhan. Itu diantara contoh perbuatan yang ma'ruf juga, gitu kan? Dan banyak lagi yang lainnya. Ketika seorang dai ya, pendakwah memerintahkan atau membahas tentang bab puasa misalkan. Nah, itu dengan sendirinya itu perbuatan puasa itu perbuatan yang ma'ruf, yang baik, gitu kan. Puasa Ramadan atau puasa Senin Kamis dan lain sebagainya. Kemudian mencegah dari yang munkar. Nah, ini kita juga diperintahkan untuk mencegah dari perbuatan yang munkar. Apa sih perbuatan yang munkar? Sesuatu hal yang jelek. Bab 3 kan kita sudah mempelajari itu tentang narkoba, miras, minuman keras kan? Nah, itu orang yang melakukan minuman keras, orang yang mengkonsumsi narkoba, itu termasuk perbuatan munkar, gitu loh. Orang yang tawuran, itu kan? Sebelumnya kalau nggak salah bab tawuran juga kan. Nah, itu perbuatan yang munkar, gitu loh, seperti itu tuh. Orang yang berjudi, orang yang berzina, orang yang menjelekkan orang, memfitnah, menggibah, sampai membunuh umpama. Nah, itu perbuatan munkar, ada sesuatu yang buruk, yang jelek disebutnya perbuatan yang munkar. Nah, kita harus mencegahnya. Gimana cara mencegahnya? Nah, disinilah fungsinya dakwah, fungsinya dai, fungsinya ceramah. Di antaranya kalau dai kan hanya menyampaikan, baliguani walau ayat, sampaikan apa yang dariku walaupun hanya satu ayat, sampaikan. Ayat tentang apa? Tentang sholat, yang boleh silakan sampaikan. Tentang berjudi dilarang, sampaikan. Karena bagi orang yang senang berbuat munkar, itu pahit bagi mereka. Ya, dirasakannya pahit gitu. Padahal itu jamu. Ketika kita minum, pahit awalnya, tapi kalau bangun tidur seger. Itu jamu kan. Dalam ajaran Islam itu pada hakikatnya itu, adik-adik. Qul harf warokana muron kan kata Rasul, kata Nabi Muhammad SAW. Sampaikan, walaupun itu pahit gitu kan. Sampaikan kebenaran, qulil haq. Katakan hak, kebenaran, walaupun itu rasa pahit oleh orang-orang tertentu. Tapi kalau orang beriman enggak pahit. Nah, biasanya yang rasa pahit itu orang-orang yang imannya lemah, yang tidak beriman, yang pelaku dosa, maksiat, yang munkar. Biasanya seperti itu, dirasakan pahit. Pahit juga itu adalah madu pada hakikatnya. Anggap saja itu adalah jamu, itu kan nanti akan seger badannya, kan sehat lagi. Nah, kemudian dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, apa untungnya? Ya dapat surga aja. Apa untungnya? Dapat pahala. Kita menyampaikan satu ayat dapat pahala. Apalagi menyampaikan banyak ayat, pahalanya banyak kan gitu. Nah, itu diantara keberuntungan kita seorang dai-nya. Dan keberuntungan orang yang jamaahnya, mustami pendengarnya, keuntungannya apa?
ya dia juga dapat pahala. Belajar menuntut ilmu itu adalah merupakan kewajiban. Nah, ada belajar, ada mengajar, itu semuanya berpahala, adik-adik. Tuh, itu diantara keuntungannya. Dan juga siapa tahu ketika penceramah atau dai itu menyampaikan sesuatu, jamaah belum tahu, akhirnya tahu, dia pintar, ngerti, jadinya kan paham. Tuh, sehingga dia melakukan sesuatu hal yang halal, menjauhi sesuatu yang haram karena penceramah. Oh, kata penceramah ini tuh halal ya. Oh, ini tuh haram seperti ini. Nah, dia melaksanakan yang halal, menjauhi yang haram. Nah, itu kan dia ilmu pengetahuan, dan seorang dai menyampaikan ilmu pengetahuannya lalu dilaksanakan, itu namanya ilmu bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, yang pahalanya sampai ke dalam kubur nantinya tuh. Oh, gitu adik-adik. Jadi keuntungannya itu diantaranya, dan pada akhirnya semuanya masuk surga, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Tuh. Jadi supaya kita dakwah itu disampaikan dengan baik, maka kita senantiasa harus menggunakan metode-metode. Metode apa? Metode diskusi, tanya jawab, metodenya menggunakan metode ceramah misalkan, menggunakan alat-alat media-media elektronik atau apa. Sekarang kan modern, berbagai macam media dan metode dakwah itu. Tidak hanya melulu ceramah, tapi menggunakan alat-alat bantu, umpama melalui, kalau kayak Roma kan, mohon maaf Pak Haji Roma itu dakwahnya menggunakan nada gitu kan, nada dakwah, atau nasid-nasid, atau dengan lagu-lagu yang islami, itu juga nilai dakwah di situ, adik-adik. Jadi kita harus bisa menciptakan seperti itu. Hadirin yang Bapak hormati, jadi tujuan akhir dari dakwah diantaranya adalah mengajak orang masuk surga, adik-adik. Itu terakhirnya, adik-adik. Tujuan akhirnya. Jadi kita menyampaikan dakwah itu mengajak masuk surga. Jangan sampai kita masuk surga hanya sendirian. Gak boleh begitu, adik-adik. Orang lain juga harus merasakan enaknya surga. Maka kasih ilmu tuh, terus ilmu, banyak banget ilmu itu. Maka disampaikanlah ke, misalkan minimal ke keluargamu, ke anakmu nanti ya kalau udah nikah, terus ke masyarakat di situ lingkunganmu, terus kemana-kemana tingkat dunia, ada kaliber-kalibernya atau dai itu, kaliber nasional, kaliber RT, ya kan, kaliber RW, terus naik ke atas sampai nasional, sampai dunia gitu kan. Nah, itu diharapkan seperti itu, karena pada akhirnya manusia itu perlu surga, maka kita harus menyampaikan, mari kita ke surga. Mau menyampaikan bab apa kan banyak sekali dalam Al-Quran, 6.660 ayat Al-Quran banyak, hadis saja ribuan hadis, itu mengarahkan manusia untuk menuju surga. Paham adik-adik? Oke, itu sebagai pendahuluan adik-adik ya, 10 menit dari Bapak, dan kita mulai saja. Kita tanya jawab ya. Namun Bapak lupa nih, tadi kita belum absen ya. Baik, menurut absen Fahri sakit, betul ya? Kemudian Muhammad Rizki sakit, betul ya? Muhammad Rizki Mubarak sakit juga. Kemudian Wisnu Andika sakit juga ya? Oke, adik-adik. Terima kasih informasinya, dan mudah-mudahan kita doakan 4 teman kalian ini yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu Bapak hanya sekedar ngabsen, dan nanti kita mulai tanya jawab, dan Bapak udah siapkan belangko nilainya. Biasa ya, Bapak kasih nilai, siapa yang bertanya, siapa yang menjawab. Bisa dimulai adik-adik untuk tanya jawab? Mangga, didahului oleh siapa dulu? Nomor pertama, termin pertama yang depan dulu ya. Oke, sebut nama ya, dan nomor absen biar nanti Bapak nilainya tahu, atau Bapak nanya. Silakan. Pertanyaannya, apa tujuan utama dakwah? Tujuan dakwah apa utama? Oke, pertanyaan pertama, apa tujuan utama dakwah? Kamu mau jawab? Silakan.
Tadi yang Bapak sampaikan kan tujuannya tuh untuk mengajak masuk surga. Ya itu. Sudah? Singkat, padat, jelas. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Nah, baru pertama nih. Jadi katanya tujuan utamanya masuk surga dakwah itu. Ada lagi mau jawab? Jawab dulu. Barangkali ada jawaban yang lainnya. Oke, di belakang ya. Silakan. Di Zoom ya. Perkenalkan saya Alvin, absen 7. Jadi tujuan dari dakwah itu yang pertama mengajak orang-orang untuk melakukan kebajikan, Pak. Jadi melakukan hal-hal yang baik apapun itu. Jadi buat apa sih? Kita nih berguna buat siapapun gitu, Pak. Terus ya tadi yang kata Sebastian buat ke surga gitu, mengajak kita ke surga. Gitu. Udah, Pak. Oke, tepuk tangan juga buat kita semua. Nah, itu jawaban kalau tidak ada lagi ya cukup 2. Kalau ada lagi jawabannya, ada lagi yang mau jawab lagi? Menambahkan? Cukup ya? Mau menambahkan jawaban? Oke, silakan. Ya, menambahkan sedikit saja. Nama saya Muhammad Archibald Faki, absen 21. Yang pertama meningkatkan Islam dan dakwah. Yang kedua membangun masyarakat Islami, Pak. Begitu. Membangun masyarakat Islami. Ya. Oke, jadi jawabannya tadi yang pertama supaya orang berbuat baik dan masuk surga. Kemudian menciptakan suasana yang bertakwa dan Islami. Nah, itu tujuannya diantaranya seperti itu adik-adik. Baik, Bapak simpulkan bahwa tujuannya betul ya apa yang kalian sampaikan tadi, kalian jawab tadi betul bahwa tujuannya diantaranya masuk surga ya, mengajak supaya masuk surga, betul. Kemudian mengajak orang supaya berbuat baik, gitu, berbuat baik. Kemudian menciptakan suasana atau masyarakat yang bertakwa katanya kan, kemudian yang Islami, ya memang betul begitu adik-adik. Jadi ketika kita berdakwah menghadapi orang-orang yang baik, kira-kira enak atau enggak dakwahnya? Enak kan? Karena jamaahnya baik misalnya. Tapi kalau jamaahnya tidak baik, kita dakwah bisa dihalangi, jangan, ditolak, bisa diusir, kan begitu ya. Nah itu adik-adik. Nah, entah kenapa mereka bisa mengusir dai, kan kadang-kadang suka ada di medsos ya, ada yang diusir dai itu kenapa mungkin nggak sepaham atau nggak suka, ya memang orang suka-suka ya, terserah, ada yang suka ada yang tidak kepada pendakwah itu. Tapi ya yang semestinya ya, kebaikan jangan dibenci, gitu kan? Karena yang dilihat itu mulutnya bicara apa, bukan melihat dari orangnya, kan gitu kan? Yang kita lihat itu undur makola waratandur mankola, kata Nabi kan begitu. Lihatlah perkataannya, bukan melihat orangnya, kayak apa sih orangnya, jelek segala macam umpama. Tapi perkataannya bagus, orang dakwah kok dibenci, misalkan gitu. Nah, jadi menciptakan orang-orang yang bertakwa dan Islami. Karena ketika kita berhubungan di masyarakat, kalau masyarakat pada Islami, ketemu senyum, ya kan? Ketemu salam, kan enak kan? Kita minta tolong sih Pak, jadi tolong semampunya, kan gitu. Itu orang-orang takwa tuh enak adik-adik. Tidak ada mungkin diantaranya ada negatif, mencuri, menipu, membohongi. Mau nggak kalian ditipu dan dibohongi? Nggak mau kan? Nah, tapi kalau ada tercipta lingkungan yang takwa Islami, itu enak, kita kemanapun, kita dimanapun berada, ya kita enjoy, bahagia, aman, gitu kan. Nah itu ada tujuan dari dakwah, intinya seperti itu ada ya. Kalau di dunianya, kalau di akhiratnya tentu masuk surga, begitu ada. Baik, itu pertanyaan pertama. Ada lagi yang pertanyaan kedua? Baik, di belakang. Ya, silakan.
Nama saya Aldo Alfian Prayoga, absen 5, ingin bertanya, bagaimana cara adab berdakwah dengan benar? Bagaimana cara adab berdakwah dengan benar? Cara atau adab ya, adabnya, tata krama adab itu. Dakwah, pendakwahnya berarti yang ditanyakan, bukan orang yang mendengarnya, yang dakwahnya. Kamu yang menjawab, dah. Oke, silakan langsung. Perkenalkan, nama saya Iqbal, saya akan menjawab jawaban soalnya. Dakwah dengan adab itu seperti kayak kita dakwah dengan damai, terus dengan cara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, terus dakwah menggunakan mujahadah atau diskusi, terus dakwah melalui teladan yang baik. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Tepuk tangan dulu. Oke. Nah, itu jawaban yang pertama. Jawab lagi. Oke, silakan tambahkan. Dakwah yang benar itu jangan sering mencari masalah, Pak. Ya contohnya jangan cari keributan di jalan atau dimanapun itu. Dakwahnya. Orang dakwahnya gitu. Oh, jadi dakwahnya jangan cari keributan. Nanti Bapak jelaskan lah. Mungkin kalau cari keributan, cari keributan seperti apa? Nanti Bapak akan jelaskan. Baik, 2 cukup. Ada lagi yang mau jawab lagi? Hah? Barangkali ada yang jawab lagi? Oke, kita jawab semua. Itu diantara metode atau adab pendakwah. Ya, diantaranya katanya tadi harus memiliki kepribadian ya, yang kamu sampaikan kesimpulannya kepribadian yang baik di situ ya. Nah, kemudian ada lagi tadi jangan bikin keributan kayak gitu kan. Kemudian yang paling penting adalah kriteria seorang dai, seorang dakwah itu terutama yang paling utama adalah figur, adik-adik. Yang utama figurnya, tauladan tadi apa yang disampaikan. Kamu tahu ya? Yang sampaikan itu tauladan. Jadi harus menjadi tauladan sosoknya itu, bukan sosok-sosok yang justru pendai tapi kasar, radikal atau apa umpamanya gitu. Itu menciptakan keributan, berarti kayak gitu memang betul. Misalkan tukang es dihina umpamanya. Nah, itu ada kan di medsos ya, siapa itu. Nah, jangan sampai menciptakan suasana yang seperti itu, tapi kita ciptakan yang damai, yang kondusif supaya jamaah seneng gitu kan. Gimana caranya menggunakan metode ceramah yang menarik, di antaranya begitu adik-adik. Yang paling penting juga ada seorang pendakwah itu tentunya dia harus menguasai dulu materinya, materi Islamnya itu juga paling penting adik-adik. Jadi pendakwah itu ya harus benar-benar sekolah, benar-benar pesantren dulu, benar-benar ilmu pengetahuannya luas gitu. Itu yang diantara yang paling pokoknya, yang paling pentingnya orang dai, kriteria-kriterianya. Dan dengan berbagai macam metodenya harus menguasai. Seorang pendakwah metodenya harus menguasai, tapi kebanyakan itu metode ceramah ya, ceramah. Paling minimal tanya jawab, dialog, diskusi, paling seperti itu yang kita lihat. Itu atau menggunakan media sosial, menggunakan media dakwahnya itu alat-alat musik, menggunakan apalagi tempat-tempat kayak apa tuh, tempat uka-uka atau apa, itu ada nilai dakwahnya itu. Sebenarnya itu ada percaya kepada yang gaib gitu kan. Metodenya seperti apa, medianya apa. Yang penting isinya tentang dakwah, memberikan tahu kepada orang lain tentang hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Baik, Bapak akan nilai dulu, barangkali lupa. Bapak kasih nilai dulu ya tadi yang bertanya. Bapak sebutkan nomor berapa tadi absen? Absen? 32. Raffi Sebastian. Terus siapa lagi?
21 Muhammad Rajib ya. Terus siapa lagi? 15 dulu Jafar Sodik. Terus siapa lagi? Absen? Absen 5 Aldo. 30 Naufal. Terus siapa lagi? Absen? Absen 25 ya Muhammad Iqbal. Terus siapa lagi? Absen 7 Alvin. Ada lagi? Udah semuanya. Baik, itu baru 2 sesi pertanyaan. Baik, ada lagi adik-adik silakan yang bertanya. Kamu belum bertanya? Yang belum. Sudah tampil ya tadi ya? Ini aja dulu ya, yang jauh ya. Pertanyaan yang jelas, bagus. Apa saja syarat berdakwah? Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Salam, absen 19. Saya ingin bertanya, apa saja syarat berdakwah? Syarat-syarat berdakwah. Siapa yang bisa jawab? Oke, Sebastian. Silakan, syaratnya apa aja? Syarat-syarat berdakwah itu harus tahu ilmunya, terus beragama Islam, berakal, sehat, dan ya udah sih. Oke, tahu ilmunya, berakal sehat, orang Islam gitu. Kalau non Islam boleh nggak dakwah? Non Islam boleh dakwah nggak? Nggak ya, gitu. Oke, itu jawaban dari Sebastian. Terus ada lagi yang mau jawab lagi barangkali? Baru 1 orang. Syarat-syaratnya seorang juru dakwah banyak syaratnya. Ya, belakang dulu ya, belakang lagi. Ini sudah duluan angkat tangan. Nama saya Ahmad Taufikur Rahman, absen 5. Jawabannya yaitu satunya kata dengan perbuatan, sikap perilaku, memahami objek dakwanya, memiliki keberanian dan ketegasan, memiliki ketabahan dan kesabaran yang tinggi menghadapi segala tantangan dan rintangannya, menyadari dengan sepenuh hati bahwa tugasnya hanyalah menyampaikan, mengajak dan menyeru, Pak. Oke, sebenarnya ada ya jawabannya. Halaman berapa tuh? 111. Nah, itu ada, dibuka aja, ada jawabannya 111. Di antaranya tadi ada satu kata dengan perbuatan. Itu artinya tuh jangan jadi orang munafik, bohong itu. Dia nyuruh sholat, dia sendiri nggak sholat. Umpama itu satu kata dengan perbuatan, itu maksudnya itu ada deh. Dan selanjutnya nanti kita baca di bab halaman 100 berapa? 11. Ada di situ jawabannya. Siapa yang bertanya tadi? Ya, nanti kita lihat jawabannya di situ. Silakan dilihat aja. Ada syarat-syaratnya tuh. Yang paling menonjolnya nanti kita bahas lagi. Coba barangkali ada yang lebih jelas lagi. Nama saya Ridwan Nugraha dari absen 34. Saya mau menambahkan menjadi teladan yang baik dan memiliki ilmu dalam dakwah yang tinggi. Ya. Oke, tambahannya memiliki tauladan, ada kepribadian dan ilmu yang tinggi, yang luas gitu kan. Ya, yang menjawab sudah puas ya. Kayaknya banyak jawabannya seperti itu. Syarat-syaratnya yang prioritas, paling prioritas adalah ilmu dan imannya orang pendakwah itu. Orangnya karakternya beriman, ya bagus gitu kan. Ilmunya tinggi, luas, wah itu bagus itu. Di samping kepribadiannya orang soleh, orang takwa, orang beriman, itu imannya kuat, tinggi. Nah itu seorang dakwah itu karena suri toladan tadi yang paling penting itu diantaranya toladan, itu ada suri toladannya. Tapi mohon maaf memang ada juga dakwah atau pendakwah yang mantan preman, ada nggak kan? Ada kan, banyak kan? Nah itu jangan melihat masa lalunya. Wah ini mantan preman misalkan, nggak mau dengar, jangan begitu. Tapi kita lihat taubat nasuhanya itu loh. Kalau orang sudah taubat nasuha di situ, perbuatan yang lama-lama insya Allah diampuni oleh Allah dosanya. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi yang mau bertanya lagi?
Bertanya yang belum, ini yang dekat ya, tadi angkat tangan, kasih aja. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nabila Rafat, absen 29. Mengapa dakwah itu penting? Oke, pertanyaannya singkat. Mengapa dakwah itu penting? Ya, udah angkat tangan. Silakan jawab. Dakwah penting loh. Kenapa? Nama saya Muhammad Iqbal Saputra. Kenapa dakwah itu penting? Karena untuk supaya ilmu Islam itu tidak punah, Pak. Jadi ilmunya akan berlanjut sampai ke depannya, Pak. Terus itu juga dari perintah Allah juga ada perintah tentang berdakwah di dalam surat Al-Imran, Pak. Yang tadi Bapak bahas di awal. Ya, jadi pentingnya dakwah di antara perintah Al-Imran 1:4 tadi. Kemudian supaya berkembangnya pesat gitu, pesat ya ilmu agama Islam supaya pesat gitu, maksudnya sih begitu. Oke, silakan Bastian mau nambah lagi? Ya, silakan. Tadi apa aja? Mengapa penting ya? Karena untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Sama tadi. Kalimatnya beda, menyebarluaskan agama Islam. Cuman bahasa tadi adalah menyiarkan atau apa tadi? Jadi memperluas katanya, memperluas ajaran agama Islam, memperluas gitu kan. Di masyarakatnya sama aja kan, hampir mirip, tapi nggak apa-apa lah, karena beda kalimat saja, beda pengertian sama. Beda kata aja. Jadi tujuan yang paling penting adalah kita nurut sama Allah, perintah Allah, dakwah gitu. Paham adik-adik? Oke, karena waktu sudah 30 menit, kita selesai pada hari ini. Cukupkan sekian, dan Bapak akan menyimpulkan ya, kesimpulan terakhir bahwa yang pertama, kita ingat kita selaku umat Islam yang beriman kewajiban untuk dakwah, untuk menyampaikan, untuk mengajak umat manusia yang bukan hanya orang Islam aja, adik-adik, non Muslim pun. Mari kita ajak mereka semua masuk surga, adik-adik. Yang namanya surga itu nikmatnya minta ampun, adik-adik. Tidak terbayang oleh pikiran, tidak terlihat oleh mata betapa indah dan sangat luar biasanya, megah lain sebagainya. Nah itu belum terlintas ada di dalam benak pikiran kita kayak apa. Karena lebih hebatnya lagi di situ, surga di situ. Nah, kemudian yang kedua, bahwa yang namanya neraka, adik-adik, neraka itu sangat sakit, gitu loh. Sebab kata Nabi, innahuan adzab yaumil qiyamati rajulun rahmasuk qadamahi jamratan min huma dimaguhu. Siksaan yang paling ringan itu di neraka jahanam. Di neraka ya, bukan semua. Neraka itu diinjak bara api diinjak oleh kedua kakinya yang dapat menghancurkan kepala. Itu siksaan yang paling ringan, adik-adik. Kalau waktu di dunia, ya waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, tahun. Tapi kalau di akhirat, surga dan neraka, itu satu harinya itu adalah 1000 tahun di dunia. Kan begitu ada deh. Nah, disiksa di dalam neraka berapa menit saja, itu berapa puluh tahun berarti. Sebab satu hari hitungannya 1000 tahun. Ada yang berpendapat 6000 tahun malah satu hari di akhirat. Di akhirat itu surga atau di neraka. Itu ada deh. Jadi ketika orang masuk neraka, naudzubillah, makanya disinilah pentingnya, ya kamu yang bertanya tadi, pentingnya berdakwah itu di situ, ada deh. Ngajak orang selamat, ngajak orang masuk surga dengan apa? Berikan ilmunya, gitu loh. Ilmunya nih kunci masuk surga. Kesimpulannya, miftahul jannah la ilaha illallah. Kunci masuk surga adalah kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu diuraikan secara luas. Kesimpulannya itu syahadat. Itu adik-adik. Jadi itu saja adik-adik yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua paham, dan Bapak harapkan kalian menjadi pendakwah juga ya adik-adik. Jangan pelit, sampaikan memperoleh satu ayat.
ke adikmu, ke saudaramu, ke kerabatmu, baru ke masyarakat. Tapi yang paling penting ke diri sendiri dulu. Paham? Dakwah itu diri sendiri. Udah benar belum gitu. Itu saja. Jadi mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.